Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel peternak ayam broiler. Apa kabar para subscriber? Mudah-mudahan Anda diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Hari ini kita masih bahas tentang ternak, Pak ya. Jadi masih tentang ternak tapi dari sisi lain. Nah, aku hari ini mau dakwah Pak ya, mau dakwah. Jadi kalau Anda semua, kalian semua biasa dengar ceramah dari ustadz ya, orang yang alim. Nah, sekarang kau dengarkan ceramah dari peternak dulu. Yang lupa buat kopi, buatlah dulu kopi. Rokoknya disulut ya, biar kita ngobrol dari hati ke hati. Ini Pak ya, saya mau cerita sedikit. Dulu saya mulai beternak ini Pak, ketika saya tamat kuliah. Ya, ketika saya tamat kuliah. Ketika tamat kuliah, IP saya cuma 2,4. Memang gak ada bakat Pak kuliah ya. Dikuliahin orang tua kerja main-main. Ya, malas-malasan. Jadinya dapatlah IP 2,4. Itu pun untung kasihan dosen nggak nge-DO. Kalau yang nggak tahu apa itu DO, drop out, dikeluarkan, dipecat. Tapi untunglah nasib baik masih berpihak pada saya ya, padaku. Jadi luluslah aku Pak. Ketika tamat kuliah nih Pak, nggak ada kerjaan Pak. Adapun kerja jadi kuli. Awak lakonilah kan jadi kuli kan. Jadilah kuli. Mau kerja yang lain juga nggak ada keahlian. Rata-rata yang stafnya staf ahli semua. Jadi udah bingung. Lagian nggak ada yang mau terima IPK 2,4 itu. Ya. Nah, satu-satunya jalan. Aku berpikir, kayaknya ternak ayam aja lah. Pelihara jual beres. Jadi kayak gitu. Dimodalilah awak Pak sama ayah awak kan. Ayam 300 ekor. Mulailah ternak di belakang rumah. Singkat cerita, sampai kalau untuk cerita yang perjalanannya ada di videoku yang lain. Singkat cerita, sampailah saya di kemitraan. Ayam saya sekarang 7.000 ekor. Nah, di sini Pak, ambisiku sebagai peternak itu Pak, untuk ayam itu supaya untung terus sangat besar. Saking besarnya lupa sama yang di atas, lupa Allah ya. Nah, kadang ada azan yang dipikirkan cuman ayam. Jadi lupa. Nggak sayang sama punggung di belakang nih bakal dicambuk sama malaikat ya. Di neraka sana. Jadi lama-lama awak berpikir Pak. Nggak ada habisnya kalau kayak gini. Jadi ketika rugi, pernah saya rugi besar. Kemana berlari kan? Kemana ngadu? Mengadu sama orang dapat nasihat. Ya. Jadi nggak ada tempat mengadu selain yang di atas itu Pak. Jadi waktu itu aku berdoa, ya Allah, janganlah kau rugikan terus ternak ini. Cukuplah sekali ini. Karena kalau ini rugi terus, aku nggak ada modal. Bisa-bisa dikeluarkan sama PT. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doaku dijawab Pak. Semenjak rugi itu aku nggak pernah rugi lagi. Ya. Pernah rugi sekali lagi, itu pun karena anak buah maling. Nah, itu mungkin teguran juga itu. Pokoknya Pak, kita sebagai peternak ini ada apa-apa anggap itu teguran Pak. Itu berasal dari kesalahan kita. Sadari. Jadi Pak, untuk para peternak kawakan,
nggak seluruh. Tapi saya termasuk ini. Sedikit banyaknya janganlah ayam terus yang kau pikirkan. Pikirkan juga nasib akhiratmu. Bukan aku sok ceramah. Berapa lama kau paling lama beternak? Apalagi orang-orang kayak peternak ini, Pak. Bukan aku ngedoain yang jelek-jelek ya. Merokok jalan, begadang jalan, yang dihirup amonia, bau tai. Tempatnya kurang sehat untuk pertumbuhan manusia, ya kan? Yakin umur kau panjang. Mudah-mudahan dipanjangkanlah umur kita ya sebagai peternak ini. Jadi dipikirkan, Pak. Aku pernah terkenang suatu nasihat dari seorang ulama. Ketika kau mengejar akhirat, maka dunia akan datang dalam keadaan hina ke depanmu. Nah, coba kita lakukan itu. Ya kan? Ketika kita sudah memperhatikan akhirat, maka dunia akan datang dalam keadaan hina kepada kita. Aku ngomong kayak gini, Pak, sebenarnya aku juga masih sedikit-sedikit mempraktekkan, tapi nggak apa-apa lah. Berbagi ya, kita sesama peternak ini. Tahulah Pak, kehidupan peternak ini walaupun nggak seluruhnya, bagaimana barbarnya ya kan? Duit ada, janda banyak, lapak judi banyak, minum-minuman keras, sekali panen bisa dibeli 5 kerat. Jadi semaunya saja, tapi tidak seluruhnya. Nah Pak, sudah berulang kali aku bilang, aku sudah merasakan Pak, ya, kuasa Allah itu nyata di hadapan para ayam-ayamku ini dan para peternak ini. Pernah waktu itu Pak, sumur bor aku itu belum jadi. Jadi masih pakai sumur gali ya kan. Waktu itu panas Pak. Kering Pak. Nggak ada yang mau ngantar air sini, udah beli air. Karena jalanan jelek. Berdoa aku Pak. Oh ya Allah, turunkanlah hujan ya Allah. Ayamku ini mau minum, udah kehausan. Kasihan. Kasihan juga sama aku ya Allah. Ajaib Pak. Hujan Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waktu itu ayam saya minum. Alhamdulillah Pak. Dan besoknya langsung saya buat sumur bor. Ya. Karena saya takut nanti dibilang saya ini manja pula ya kan. Mentang dikasih kelonggaran sekali, nggak diperhatikan kesejahteraan para ayam. Jadi ku buatlah Pak sumur bor. Dan sampai sekarang sumur bor itu yang menutupi kebutuhan ayamku. Selanjutnya Pak, ketika Anda memperoleh untung besar. Aku juga nggak banyak sedekahku. Coba sisihkan sedikit. Untuk para kaum duafa dan anak yatim. Doa anak yatim itu Pak manjur. Ya. Ketika kau beri mereka beras, kau beri mereka uang dan menjadi darah dan daging mereka, maka kau akan berkah. Dan Nabi pun berkata, orang-orang yang menyayangi yatim, anak yatim, ketika di surga nanti begini, kata Rasulullah. Nah, jadi bertetangga Pak dengan Rasulullah. Nggak kebayangkan bertetangga dengan Rasulullah di surga nanti. Kayak yakin kali kau bang masuk surga. Berdoa kan boleh Pak. Berdoa kan boleh. Siapa juga Pak yang mau masuk neraka ya kan. Sakit Pak neraka itu Pak. Ya. Sakit neraka itu. Kalau kau coba dalami Pak. Sifat-sifatmu selama ini. Bukan ceramah. Memang ceramah ini. Bukan sok nasihatin lah. Sifatmu selama ini. Kelakuanmu. Ketika kau dapat uang banyak dalam beternak. Nangis kau Pak. Apa yang mau kau tunjukkan nanti di akhirat sana? Ya. Nangis. Nanti ayam-ayam ini juga jadi saksi. Ini hasil uang ayam kemana? Ya kan? Itu mulutmu nanti bicara sendiri. Buat janda.
buat main janda, buat main judi, minum-minum, apa narkoba, ya kan? Selesai Pak. Udah nggak enak didengar, ya kan? Diseretnya kita ke neraka nanti. Tapi ketika ditanya, ini uang hasil panenmu kemana? Ya paling untuk menafkahi keluarga, ya. Kalau saya misalnya nafkahi keluarga untuk hobi pun nggak haram, ya. Saya hobi burung, tapi udah kena marah istri nih, hobi burung, beli burung terus kata dia. Burung untuk udah 14 buah, jadi agak direm sekarang. Bukan aku takut istri, ya, menghargai, ya. Jadi begitu Pak. Sesak Pak dada Pak kalau kita pikir-pikir, ya kan. Allah sudah kasih kita ayam yang bagus, kita lupa beribadah. Aduh, kayak nggak tahu diuntung Pak. Ya itu aja lah Pak yang bisa aku sampaikan, ya. Ceramah singkat ini, ya. Kalau saya bukan ustadz, saya hanya seorang peternak yang mencoba berbagi kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.